Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto. Nama saya Dehoviana Fia dari program studi Pendidikan Matematika semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya di sini dan rekan saya akan menjelaskan tentang manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Teknologi. Nah, mari kita simak video berikut ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian. Ya, apa itu makhluk hidup sebagai manusia sebagai makhluk sosial? Ya. Nah, pengertian ada beberapa ya. Konteks dari sosial itu apa sih ya? Setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Itulah sosial. Nah, manusia itu tidak terlepas dari yang namanya sosial. Baik itu dalam bekerja, baik itu dalam kekeluargaan, dan dalam segala aspek apapun. Manusia itu terikat dalam kata dari sosial, yaitu satu sama lain saling terikat dan adanya hubungan. Nah, ada juga manusia makhluk sosial. Apa sih itu? Ya, karena ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, apabila jika kita tidak berhubungan dengan orang lain, maka kita harus hidup sendiri, tidak ada sosial, tidak ada hubungan dengan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial yang banyak berhubungan dengan orang lain, maka disebut dengan makhluk atau manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada apa sih yang harus diperhatikan oleh manusia sebagai makhluk sosial? Di sini yang pertama ada tunduk pada aturan dan norma. Ya, sebagai manusia yang baik dan berhubungan sosial yang baik, kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada dan norma-norma yang ada. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Nah, setiap manusia pasti berbeda sudut pandang, penilaian, dan sebagainya. Maka dari itu, manusia selalu mengharapkan penilaian yang intinya, yang utamanya penilaian baik bagi dan dari orang lain gitu. Yang ketiga, memiliki kebutuhan untuk berinteraksi. Nah, apabila kita sebagai makhluk sosial atau manusia tidak berinteraksi, tidak berbicara, tidak berkomunikasi dengan orang lain, mau bagaimana kita ya? Maka dari interaksi itu adalah mobilitas untuk kita sebagai makhluk sosial. Yang keempat, ada potensi manusia akan berkembang jika berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam masyarakat pasti ada kerjasama, pasti ada gotong royong, pasti ada satu sama lain saling membantu. Maka dari itu, potensi manusia berkembang jika ada di tengah-tengah masyarakat dalam membantu satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu proses asosiatif yang terbagi menjadi 3 bagian khusus atau 3 bentuk ya. Yang pertama ada akomodatif. Ya, akomodatif itu adalah suatu sikap untuk menyesuaikan diri pada tempat. Nah, itu adalah akomodatif. Yang kedua ada asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah hilangnya unsur yang asli yang diganti oleh unsur yang baru. Nah, seperti pergantian era, pergantian musim, itu juga adalah asimilasi. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi itu adalah suatu kebiasaan yang tadinya tradisional menjadi modern, atau yang tadinya asli datang unsur yang asing atau yang baru. Itu disebutkan akulturasi. Dan ada juga bentuk interaksi yang kedua, yaitu proses disosiatif. Nah,
Ini mencakup persaingan yang meliputi contravention dan pertentangan maupun pertikaian. Nah, dari bentuk interaksi sosial ini kita bisa mendapatkan nilai positif dan negatifnya sesuai bagaimana penilaian atau pandangan dari manusia. Ya mungkin penjelasan dari saya mengenai makhluk manusia sebagai makhluk sosial itu sekian, dan akan dilanjut oleh saudara Dea. Silahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manusia sebagai makhluk sosial dalam bentuk interaksinya dan faktor-faktornya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada dua tahap. Yang pertama, adanya kontak sosial atau sosial kontak. Yang kedua, yaitu adanya komunikasi kontak sosial. Untuk pada poin yang pertama, yaitu adanya kontak sosial, maksudnya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, sehingga ia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia yang lain, entah itu di lingkungan yang sudah ia kenali ataupun dengan lingkungan yang baru ia kenali, sehingga seseorang tersebut dapat menjalin interaksi sosial dengan baik. Pada poin yang kedua, yaitu mengenai adanya komunikasi kontak sosial. Dan pada komunikasi kontak sosial ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama adanya komunikasi antara orang perorangan, yang kedua adanya komunikasi antara orang perorangan dengan kelompok atau sebaliknya, dan yang ketiga yaitu adanya komunikasi dengan kelompok atau dengan kelompok yang lain. Faktor-faktor yang melandasi berlangsungnya interaksi sosial yaitu ada 4. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang keempat, faktor simpati. Pada poin yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi adalah dampak pergaulan seseorang sehingga cenderung akan meniru orang lain. Contohnya seorang anak yang meniru apa yang ia lihat dan ia dengar dari orang lain tanpa menghiraukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti adalah dorongan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga sugesti yang ia berikan dapat dilaksanakan oleh orang tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi, di mana ini adalah berupa dorongan untuk seseorang sehingga ia ingin identik atau sama rata dengan orang lain. Contohnya dalam segi berpakaian, sehingga pakaian yang ia gunakan harus sama dengan orang lain. Yang keempat yaitu faktor simpati, di mana faktor ini adalah salah satu faktor yang berkaitan erat dengan perasaan. Perasaan dan kejiwaan seseorang dapat timbul atau muncul apabila dihadapkan dengan beberapa kegiatan ataupun beberapa hal. Yang pertama dari sikap, dari kejadian yang telah dialami, ataupun hal yang membuat dirinya termotivasi untuk berubah.